Hai Smart Parents, hari ini yuk kita belajar tentang tanda bahaya umum agar kita dapat segera mengenali dan tidak terlambat memberikan anak kita pertolongan. Tanda bahaya umum atau General Danger Sign adalah indikasi untuk segera membawa anak kita ke IGD atau ke dokter. Apa saja tanda-tandanya? Yang pertama adalah tidak mampu menyusu. Jangan disalahartikan dengan tidak mau makan ya. Tidak mau makan misalkan tidak mau makan sup ayam tapi masih mau makan mie goreng. Atau tidak mau makan tapi masih mau minum susu berliter-liter. Itu namanya picky, bukan tidak mampu. Tidak mampu menyusu ini adalah kondisi anak kesulitan mengisap puting susu karena terlalu lemah untuk menyusui. Hal ini adalah tanda bahaya, jangan malah kita berupaya memberikan susu melalui sendok atau squeeze, tapi segera dibawa ke IGD atau ke dokter terdekat. Karena tidak mampu menyusu adalah tanda bahaya. Ingat ya, Smart Parents. Kemudian tanda bahaya yang kedua adalah memuntahkan segalanya. Memuntahkan segalanya ini berbeda dengan gumoh. Kalau gumoh misalkan anak kita menyusui 10 kali dalam sehari, 2-3 kali diantaranya ada gumohnya. Itu tidak apa-apa. Memuntahkan segalanya ini artinya sama sekali tidak ada asupan. Jadi apapun yang dimasukkan, dikeluarkan lagi, dimuntahkan lagi oleh anak. Ini merupakan suatu kondisi bahaya dan harus segera dibawa ke IGD atau ke dokter terdekat. Tanda bahaya yang ketiga, kejang. Kejang ini berbeda dengan menggigil atau gemetar. Nah, ini ada tips mudah untuk membedakan gemetar atau kejang. Jadi kalau misalnya kita curiga anak kita kejang, mengalami kejang gitu, kita langsung pegang bagian tubuh yang bergerak. Jika kemudian bagian tubuh tersebut diam atau tenang, itu artinya kemungkinan hanya menggigil atau gemetar. Tapi kalau masih terdapat gerakan-gerakan yang tidak terkontrol, kemungkinan besar adalah kejang, harus segera dibawa ke IGD terdekat untuk diberikan pertolongan pertama dan memastikan diagnosis penyebab kejangnya. Tanda bahaya keempat adalah kesulitan bernapas atau sesak. Sesak ini ditandai dengan frekuensi napas yang lebih cepat. Misalkan normalnya hanya 20 kali, meningkat menjadi 30-40 kali, itu adalah tanda sesak. Tanda lainnya adalah adanya upaya lebih bagi anak untuk bernapas, dengan ditandai usaha dari otot-otot napas anak, yaitu ada tarikan dinding dada, tarikan otot leher, kemudian ada juga pernapasan cuping hidung. Jadi cuping hidung anak tanpa kembang kepis. Itu adalah kondisi gawat darurat, kondisi sesak yang merupakan kondisi gawat darurat dan harus segera dibawa ke IGD. Tanda bahaya yang kelima adalah dehidrasi. Dehidrasi itu adalah kekurangan cairan, biasanya ditandai dengan air seninya yang berkurang. Air seni berkurang atau warnanya lebih pekat, yang tadinya biasanya berwarna kuning muda menjadi cenderung ke coklat muda atau coklat tua, atau bahkan sampai tidak ada air seni sama sekali, tidak bisa pipis. Itu merupakan tanda-tanda dehidrasi. Biasanya kalau kondisinya masih dehidrasi ringan, anak akan cenderung kehausan, minta minum terus-menerus. Tapi kalau sudah jatuh ke dalam kondisi yang lebih berat, maka anak akan sama sekali tidak bisa minum, terlalu lemah untuk minum. Nah, sebelum jatuh ke kondisi yang lebih berat, sebaiknya segera dibawa ke IGD terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Kemudian kondisi tanda bahaya umum yang keenam adalah penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran ini tanda-tandanya biasanya anak cenderung terus mengantuk, atau kalau sudah tertidur sulit untuk dibangunkan. Untuk balita yang lebih besar bisa ditandai juga dengan kita kesulitan berkomunikasi seperti biasa dengan anak kita. Kalau tampak tanda-tanda itu, segera bawa ke IGD atau ke dokter karena merupakan salah satu tanda bahaya umum. Begitu Smart Parents, semoga sekarang sudah mengenali tanda-tanda bahaya umum pada anak dan tidak terlambat memberikan pertolongan kepada anak kita. Be smarter, be healthier.